Oke, baik adik-adik sekalian, untuk lebih jauh memahami mengenai analisis regresi linear sederhana, tadi kan di slide kedua kita sudah menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam analisis regresi linear sederhana. Jadi kita langsung by contoh ya. Nah, oke, di slide kedua tadi disebutkan bahwa langkah pertama untuk melakukan analisis regresi linear sederhana itu, pertama itu kita diminta untuk menentukan tujuan melakukan analisis. Jadi seperti contoh yang ada di layar ini disebutkan bahwa PT Nuaiman ingin mengetahui apakah ketika kegiatan promosinya ditingkatkan akan berdampak positif terhadap penjualan barang atas PT Nuaiman, begitu. Jadi itu dugaannya, itu yang menjadi tujuan kenapa PT Nuaiman harus melakukan analisis regresi linear ini. Nah, kemudian di tahap kedua kita diminta untuk lebih awal memetakan mana variabel dependen dan mana variabel independen. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa variabel independen itu adalah variabel X dan variabel dependen atau variabel yang diberikan pengaruh itu adalah variabel Y. Nah, supaya lebih mudah lagi, variabel X itu atau variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Dia independen, dia bebas, dia tidak terikat. Sementara variabel X ini hanya memberikan pengaruh terhadap variabel lain. Dalam hal ini variabel Y. Begitu. Jadi variabel Y sebagai variabel dependen atau variabel yang menerima pengaruh, dia disebut sebagai variabel terikat. Kenapa? Karena dia mendapatkan pengaruh atas variabel X atau variabel dampak, begitu sederhananya ya. Nah, oke. Nah, dari rencana kegiatan analisis oleh PT Nuaiman ini dikumpulkanlah 5 data. 5 jumlah data yang dia kumpulkan. Apakah ini frekuensi bulanan atau 5 tahun atau 5 bulan ya. Anggaplah 5 bulan. Contoh saja. Dari 5 bulan ini ternyata PT Nuaiman ini di bulan pertama melakukan promosinya sekali. Ternyata dampaknya kepada penjualannya hanya terjual 1, begitu. Anggaplah ini penjualan barang mewah ya, barang-barang mewah. Nah, setelah dicoba lagi di bulan keduanya, PT Nuaiman ini mengangkat kegiatan promosinya menjadi 2 kali dalam setahun. Ternyata penjualannya masih tetap 1, begitu. Nah, setelah dicoba lagi, diangkat lagi menjadi frekuensinya 3 kali. Ternyata berdampak sama penjualannya menjadi 2 yang laku. Kemudian dicoba lagi seterusnya menjadi 4 kali promosi, ternyata masih tetap 2. Setelah dicoba 5 kali, dilakukan kegiatan promosi sebanyak 5 kali, ternyata naik sampai 4. Nah, di sini titik dilematisnya. Karena sebagaimana kita ketahui, kegiatan promosi itu membutuhkan banyak biaya. Nah, apakah setelah kegiatan promosi ini ditambahkan akan berpengaruh terhadap variabel Y, dalam hal ini penjualan perusahaan. Nah, untuk mengetahui itu di tahap selanjutnya, di slide yang kedua tadi kita diminta untuk melakukan perhitungan pertama pengumpulan data ya. Nah, ini dia datanya sebanyak 5 kali 5 apakah frekuensinya bulan atau tahun ini. Kemudian ini data X, dalam hal ini promosinya, kegiatan promosinya,
Dan ini data penjualannya dalam kurun waktu 5 tahun atau 5 bulan. Nah, setelah itu kita diminta untuk menghitung nilai X kuadrat. Nilai X kuadrat dan nilai Y kuadrat serta XY-nya. Ini saya sudah hitungkan ya. Ini supaya cepat durasi videonya. Habis kuotanya masalahnya. Takutnya adik-adik tidak bisa mengakses kalau kepanjangan. Jadi X kuadrat ini diperoleh dari 1 di pangkat 2. Hasilnya 1, kemudian seterusnya 2 di pangkat 2 hasilnya 4, 3 pangkat 3 hasilnya 9, dan seterusnya ya sampai di poin ke-5. Kemudian Y juga kita diminta untuk mengkuadratkan. Jadi Y-nya dikuadratkan 1 pangkat 2 sama dengan 1, dan seterusnya 2 pangkat 2 sama dengan 4, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi diperolehlah data ini. Kemudian X kali Y. Nah, nilai X ini dikalikan Y hasilnya di sini dan seterusnya ke bawah. Nah, setelah itu kemudian kita diminta untuk menjumlahkan semua variabel ini. Ya, diminta untuk dijumlahkan. Nah, hasilnya X 15, Y 10, X kuadrat 55, Y kuadrat sama dengan 26, XY sama dengan 37. Nah, kemudian kita buat scatter plot biar lebih biar lebih jelas begitu. Cara membuat scatter plot ini silakan lihat di YouTube ya. Mudah saja, ini sisa di blok X dengan Y dengan nilainya sampai poin ke-5. Kemudian di copy di sebelahnya, kemudian di aplikasi Excel buka insert. Kemudian setelah di insert ada scatter plot di situ, silakan dipilih, langsung memunculkan model seperti ini. Nah, scatter plot ini menjelaskan tabel yang ada di atasnya. Begitu. Jadi dia menjelaskan tabel yang ada di atasnya. Nah, kita lihat ya, kita coba lihat sama-sama. Satu ini, jadi yang di bawah ini adalah variabel X ya. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah variabel penjualan. Variabel penjualan. Nah, di sini kita lihat promosinya 1 kali, penjualannya 1, ketemu di titik ini ya. Nah, ini dari data sini. Nah, kemudian kita ambil sampel ini 4, penjualannya promosinya 4 atau X-nya 4. Ini X4. Kemudian ternyata penjualannya 2 kali ini. Titik temunya di sini. Ada seterusnya. Jadi data scatter plot ini menjelaskan tentang tabel yang ada di sini. Nah, kita melihat ada garis lurus ya. Kemarin sudah saya jelaskan di contoh video sebelumnya bahwa garis lurus inilah yang disebut sebagai persamaan garis lurus atau regresi linear, yang selanjutnya dalam ekonometrika disebut sebagai model. Nah, mengenai rumus regresi linear ini bisa kita lihat di bawah. Y sama dengan B0 ditambah B1 X. Kalau di contoh sebelumnya masih ada rumus yang satu juga, Y sama dengan A ditambah BX. Begitu, ditambah BX. Jadi kalau nilai Y ini kan sudah kita ketahui, kemudian X ini kan sudah diketahui. Jadi kita diminta untuk mencari nilai B0-nya dan B1-nya. Kalau di rumus yang satu itu kita diminta untuk mencari A-nya dan B-nya, nilai B-nya. Nah, kita itu sama saja ya rumusnya. Nah, untuk mencari nilai B1 kita menggunakan rumus ini. B1, kemudian untuk menghitung B0, nilai B0-nya itu menggunakan rumus ini. Jadi kita lihat ya B1 dulu. B1 itu nilai N. N ini adalah jumlah datanya yang di sini tadi ya. Yang di tabel tadi. Kan ada 5 data itu. Jadi kalau datanya 10, nilai N-nya itu 10. Kalau datanya 100, nilai N-nya 100. Ya. Kemudian sigma.
Sigma XY. Tadi kan kita diminta untuk menjumlahkan ya di tabel yang di atas. Sigma ini semua sigma, sigma, sigma. Sigma itu jumlah, penjumlahan, hasil keseluruhan atau sum. Jadi sigma XY ini kan XY ya. Sigma XY 37. Kita langsung contohnya ya di bawah biar tidak berulang-ulang menjelaskan. Nah, nilai N tadi kan 5 ya. 5 datanya itu frekuensinya 5 kali. Nah, kemudian sigma XY itu diambil dari yang pojok kanan tadi 37 dikurang dengan sigma X. Sigma X yang kita lihat di sini ya. Nah, ini sigma X, ini sigma X, ini sigma Y, sigma X2, sigma Y2, dan sigma XY begitu. Nah, kita sisa memindahkan saja. Sigma X 15, sigma Y 10 dibagi dengan N. Ingat tadi N itu adalah jumlah data. Jadi 5 dikali sigma X kuadrat. Nah, jadi bedakan ya. Ini jangan sampai salah di sini nih. Pembaginya sigma X kuadrat itu, sigma X kuadrat maksudnya ini. Sigma X kuadrat karena beda dengan sigma X kemudian dikuadratkan. Beda hasilnya ya. Nanti setelahnya itu di rumus sebelah. Jadi sigma X kuadrat itu 55. Sigma X kuadrat 55. Kemudian dikurangi dengan sigma X. Tadi sigma X yang di atas itu 15. Kemudian dipangkat 2. Nah, kemudian setelah ini dihitung, caranya seperti ini. 5 kali 37 dikurang 15 dikali 10, hasilnya itu 35. Kemudian 5 dikali 55 dikurang 15, nilai 15 setelah 15 ini dikuadratkan, hasilnya itu 50. Jadi nilai B1 nya sudah ketahuan. Nilai B1 itu sama dengan 0,7. Oke. Kalau mau bertanya silakan bertanya ya. Kemudian kita pindah ke untuk mengetahui besaran B0-nya. B0 atas data yang di atas. Nah, sekarang untuk mencari B0 itu rumusnya Y bar sama dikurang B1 dikalikan dengan X bar. Ini saya tidak ketemu simbolnya ini. Jadi simbolnya di atasnya Y sama dengan Y ya, X. Jadi saya ambil ini X bar gitu. Kemudian di atasnya garis. Nah, X bar. Nah, untuk mencari rumus daripada Y bar ini sama dengan sigma X, sigma Y atau jumlah Y tadi yang di sini yang di atas. Jumlah Y 10, jumlah Y dibagi dengan jumlah N. Itu rumusnya ya untuk mencari Y bar. Jadi 10 Y bar ini jumlah Y atau sigma Y dibagi dengan 5 jumlah datanya. Hasilnya 2, 10 bagi 2 plus 10 bagi 5 sama dengan 2. Begitu maksudnya ya. Kemudian nilai dikurangi dengan B1. B1 ini hasilnya dari sini tadi. B1 kan sudah kita ketahui. Dikurang B1 sama dengan 0,7. Kemudian dikalikan dengan X bar. Nah, X bar sama tadi untuk mencari Y bar. X bar itu sama dengan sigma X atau hasilnya X atau jumlahnya X dibagi dengan jumlah data. Jadi sigma X tadi berapa ya? Kita lihat dulu. Sigma X 15 dibagi 5. Nah, hasilnya 3. Nah, diperolehlah. Nah, kalau melihat persamaan ini, mudah-mudahan adik-adik masih ingat pelajaran SMA. Oh sorry, bukan SMA ini, SMP. Pelajaran SMP. Kalau melihat operasi hitung seperti ini, ada pengurangan dan perkalian. Yang pertama kali kita kerjakan itu perkaliannya dulu. Ya. Jadi 2
dikurang 0,7 dikali 3. Hasilnya sama dengan 0,7 dikali 3 ini 2,1 ya. 2,1. Sehingga 2 dikurang 2,1 hasilnya minus 0,1 begitu. Kenapa bisa? Ya tentu bisa ya, karena memang sudah seperti itu rumusnya. Jadi pengurangnya itu kita mesti, ini kan positif. Nah, kemudian 2,1 ini negatif. Jadi hasil dari pengurangan ini mengikuti status angka terbesar. Jadi angka terbesar di kolom ini, di persamaan ini adalah 2,1, sementara 2,1 ini minus. Jadi 2 dikurang 2,1 sama dengan 0,1 begitu. Nah, jadi persamaan garis lurusnya atau persamaan regresi linearnya sudah kita ketahui, yaitu sama dengan Y sama dengan B0 ditambah B1X. Jadi datanya sisa dimasukkan saja. Y sama dengan minus 0,1 ditambah 0,7 X, itu persamaan garis lurusnya. Jadi sudah ketemu ya. Nah sekarang apa maksudnya ini? Sekarang apa maksudnya? Y sama dengan 0, Y sama dengan minus 0,1 ditambah 0,7X. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke, thank you.